والصلاة والسلام على رسول الله اتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد والضاقت حلتي أدركنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد والضاقت حلتي أدركنا يا رسول الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Hamratal mukarramin wal muhtaramin, para alim dan ulama, para masyayikh, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus bapak kaum yang kami ta'zimi, bapak manajer estate manager selaku pimpinan kebun pamukan estate, walaupun tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bapak Askep dan seluruh staf Pamukan Estate yang kami hormati, hadirin undangan yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, wabil khusus sahibul walimah, sahibul bait sekeluarga, Bapak Rofiq dan Ibu Rofiq sekeluarga yang kami hormati, mempelai berdua Ananda Subairi dan Ananda Sulaiha yang berbahagia di malam yang penuh kebahagiaan ini. Marilah kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, yang mana pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, berkumpul di suatu tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat wal afiah, semata-mata kudrat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri undangan dari tuan rumah sekeluarga, yaitu dalam rangka walimatul ursh atau walimatul nikah, pernikahan antara Ananda Subairi dan Ananda Sulaiha, dengan mengharap doa dan barokah. Harapannya semoga mempelai berdua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan barokah, dan semoga setiap cita-citanya dikabulkan oleh Allah, dan keturunannya semoga dijadikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam pernikahan, malam resepsi apa? Malam walimah. Tadi resepsinya sudah Pak. Tapi mana ini Pak Rofiq sama Bu Rofiq? Sini. Biar lebih afdol. Ada mana Pak Rofiq? Ada di luar sini. Jadi groginya biar nggak sendirian Pak. Kalau ini groginya mulai tadi sudah. Sebenarnya Pak,
Ananda Sulaiha dan Subairi ini menikahnya sudah lama, Pak. Udah 3 bulan yang lalu kalau nggak keliru. Tetapi suatu ketika waktu itu kalau nggak keliru, waktu belajar ngaji kitab Farid ya. Nah, Ananda Sulaiha itu menyampaikan sesuatu ke saya, Pak. Katanya, Ustaz, rencananya saya sama orang tua saya mau dikumpulkan selayaknya suami istri, Ustaz. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, malah itu lebih bagus, kan kalian sudah sah, halal sudah, dengan itu. Bukan begitu masalahnya, Ustaz. Terus apa masalahnya? Masalahnya kalau malam pertama diambil duluan tidak seru, Ustaz, katanya. Ini memang nih, ini ada orangnya nih, tidak seru katanya. Jadi malam pertama ditunda. Loh, maksud kamu kan resepsinya masih jauh, Ustaz. Nanti saja kita berkumpul layaknya suami istri katanya. Nah, besok malam yang bapaknya datang sama ibunya ke saya menyampaikan hal yang sama. Terus saya jawab, ya bagus itu, Kak. Kalau bilang cepat-cepat dikumpulkan bagus itu. Cuma Leha tadi malam bilang sama saya, sebenarnya Leha itu Pak, Kak, inginnya nanti malam pertama setelah resepsi katanya. Loh, kenapa Dek? Katanya. Soalnya tidak ada seru-serunya katanya, Kak. Langsung bapaknya ngerti nengguk-nengguk ini. Tidak ada seru-serunya katanya. Kalau malam pertama dia duluan, berarti malam ini malam seru-serunya, Pak. Siap-siap nah. Jangan lonyo nanti satu roda sudah KO, malu-maluin. Jamu. Jamu telur bareng spray. Meresap tak bogor. Jangan malu-maluin. Malam yang sangat indah sekarang, Pak. Kalau tadi itu sholawat, apa katanya? Malam ketiga, malam keempat katanya. Saya juga punya, Pak, nyanyian lagu ini. Duhai senangnya pengantin baru, habis acara langsung mati lampu. Akhirnya udah mati lampu dia. Duhai senangnya pengantin baru, habis acara langsung mati lampu. Di dalam kamar berdua mesra, pegang-pegangan, panas dingin rasanya, dak-dik-dak-dik-duk, berdebar-debar di dalam hatinya. Dak-dik-duk kayak truk gandingan itu. Malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, oh makin seru. Seru kan? Lihat di soal malam ini. Malam pertama, oh ragu-ragu. Masih ragu-ragu, pegang nggak katanya. Malam kedua tak ingin diganggu. Nggak mau diganggu, Mbak. Jangankan teman-temannya, saya coba besok malam datang ke sini. Leha, ada ustadznya di luar. Ada aja ustadz ganggu. Pasti gitu itu, Pak. Nggak mau diganggu besok malam ini. Lanjut, Pak. Lanjut. Kalau lanjut, saya sekarang mau cerita tentang pernikahan. Karena sekarang kan malam walimah pernikahan kan. Saya cerita tentang pernikahan. Kalau berbicara masalah pernikahan, Islam itu mengatur bagi umatnya supaya tidak serampangan, supaya tidak langsung nyasar-nyasar yang tidak karuan untuk menyalurkan hawa nafsunya atau syahwatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lam aradil mutahabbaini mislan nikah. Lam ara, tidak terlihat lil mutahabbaini, kepada kedua orang yang saling mencintai, mislan nikah, semisal menikah. Artinya apa, Pak?
Jadi tidak terlihat kebaikan-kebaikan berkumpulnya orang laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan. Bahkan pernikahan ini sebelum disyariatkan oleh Rasulullah SAW sudah ada nabi-nabi sebelumnya, Pak. Contoh, ketika Nabi Ibrahim, Siti Hawa diciptakan oleh Allah, dan Nabi Ibrahim melihat Siti Hawa. Waktu itu langsung ingin pegang Siti Hawa, oleh Allah dilarang dulu sebelum menikah. Di suatu kisah bahwa pernikahan Nabi Adam itu Allah langsung yang menikahkan, disaksikan oleh para malaikat waktu itu, dan maharnya dalam satu riwayat itu sholawat. Ada yang mengatakan sholawat Jibril, ada yang mengatakan seperti itu. Itu maharnya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Contoh yang lain selanjutnya, ketika Nabi Ibrahim menikahi Siti Sarah dan menikahi Siti Hajar. Contoh berikutnya seperti Nabi Yusuf menikahi Siti Zulaikha, bukan Sulaihan. Tenang, tak ada Yusuf ya. Tenang. Siti Zulaikha. Berarti apa? Pernikahan sebelumnya sudah ada. Bahkan Nabi Yusuf pernah digoda oleh Siti Zulaikha. Tetapi Nabi Yusuf tidak mau, bukan karena tidak suka, cuma karena takut kepada Allah, karena masih belum halal. Begitu sudah dinikahkan, ya sudah, seperti layaknya suami istri. Yang berikutnya seperti menikahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Jadi sebelum nikah ini dijadikan keharusan oleh Rasulullah SAW, sebelum disyariatkan oleh Rasulullah SAW, jadi menikah ini nabi-nabi sebelumnya sudah ada pernikahan itu. Bahkan menikah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, "An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, wa tazawwaju fa inni makathirun bikumul umam." An-nikahu, adapun menikah, min sunnati ialah dari sunnahku. Faman lam ya'mal, barang siapa yang tidak mengamalkan bisunnati, dengan sunnahku, falaisa minni. Wa tazawwaju, menikahlah kalian. Fa inni, maka sesungguhnya diriku, maka sirumdiku berumam, bangga dengan banyaknya umatku nanti di yaumul akhir, yaumul kiamat. Ini kata Rasulullah SAW. Dan hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, "An-nikahu sunnati, faman raghiba sunnati falaisa minni." Adapun menikah ialah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak mau dari sunnahku, falaisa minni, maka bukan golonganku. Sabda Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis itu, Pak, nikah itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah di sini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan sunnah hukum. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Bukan seperti itu. Bukan sunnah muakkad yang hampir kepada wajib. Tapi sunnah di sini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu sunnah manhaj, jalan yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masih jomblo-jombli, barang siapa yang sudah mampu baik secara ekonomi untuk memberikan nafkah kepada istri, secara mental dia sudah mampu, dan dia sudah mempunyai syahwat yang kuat, mempunyai nafsu yang kuat, tetapi menunda-nunda untuk menikah, bahkan tidak mau menikah supaya dianggap orang suci seperti rahib seperti itu, maka itulah yang bukan golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Makanya yang maaf ini ya, yang masih lajang, ya nggak tahu, asisten saya nggak tahu juga apa lajang, cepat-cepat dah menikah.
biar mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau sudah mampu jangan ditunda-tunda, cepat-cepatlah menikah. Masa kalah sama Subairi karena dirinya sudah merasa mampu, langsung menikah karena dirinya sudah merasa mampu dan mempunyai nafsu, langsung menikah. Subairi bahkan pernikahan itu Pak, wa bi kulli lalatin wa syahwatin hasanah, di setiap yang enak-enak, yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat, yang aduhai, wa syahwatin dan syahwat, nafsu hasanah, baik. Nafsunya baik karena ada untuk tempat menyalurkan, yaitu tempat yang halal sudah. Seperti itu. Makanya cepat menikah. Nih, karena Subairi sudah alhamdulillah ini. Jadi cepat-cepat menikah daripada dia itu berbuat zina. Karena tujuan mereka itu Pak, menurut kitab Fathul Izzat itu ada 3. Yang pertama untuk mengabdi pada Allah supaya terhindar dari perbuatan zina. Yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga memperbanyak umat Rasulullah SAW. Ini tujuan menikah. Makanya Anda Subairi pas menikah supaya terhindar dari perbuatan zina. Tapi jangan berasa gerusuk, nah. Hati-hati, pelan-pelan. Karena ibarat motor, kamu itu baru ngambil dari dealer, pistonnya masih paham. Ibarat motor masih ngerayang, hati-hati, jangan sembarangan loh. Tuh, jangan langsung tancap gas, ya. Jangan kan dulu, pelan-pelan, hati-hati. Masih baru, paham? Jangan sudah tancap gas, ada tata caranya. Sekarang saya ajari dulu. Ada tata caranya loh. Jadi menurut Rasulullah SAW dijelaskan dalam kitab Qurratul Uyun, Rasulullah SAW itu melarang bagi laki-laki yaitu suaminya untuk menggauli istrinya tanpa bersenda gurau atau bercumbu dulu. Jadi bersenda gurau dulu, bercumbu dulu sama istrinya. Baru setelah itu pas ya udah sesuai dengan suami istri. Saya ajarin. Jadi pertama sebelum kamu memegang istrinya ucapkan salam dulu. Mau belajar? Saya ajarin ya. Jangan nunduk. Malu-malu tapi mau. Saya ajarin. Jadi sebelum kamu pegang istrinya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya babar rahmah. Artinya keselamatan bagi engkau wahai pintu rahmah. Karena mau buka pintu rahmah. Kata istrinya menjawab, Alaika wa alayya salam. Itu. Tapi jangan langsung tancap gas. Masih ada tata cara yang lain. Setelah itu, setelah diucapkan salam dan istrinya menjawab, maka setelah itu kamu pegang rambutnya, dibelai rambutnya, terus dicium sambil lalu membaca sholawat 3 kali, Pak. Tolong diingat nih, Pak. Baca sholawat 3 kali. Setelah pegang rambutnya, dibelai, dicium, baca sholawat 3 kali, pegang lehernya istrinya, dirangkul istrinya, dekatkan pipi istrinya, wajahnya. Tapi yang perempuan juga pengertian. Nanti pas dipegang dirangkul teriak-teriak, Pak tolong Pak, saya mau diapa-apain misalkan. Nah gitu. Jawab bapaknya, udah dia nggak apa-apa katanya. Bapaknya yang pengalaman, maaf nggak. Nah. Jadi setelah itu pegang leher istrimu, rangkul, cium pipi yang kanan, cium pipi yang kiri. Setelah itu baca sholawat satu kali. Habis itu turun ke bawah sedikit. Di bawah dagu ada buah itu, Pak. Ada 2 buah. Buah apa itu? Hah? Pokoknya ada buah itu sudah. Entah buah hunti kah, buah apa terserah kan sudah. Jadi ada 2 buah di situ. Itu maaf ya, ini bukan pasar dorong, memang seperti itu. Jadi dikecup mulai dari yang kanan, dengarkan. Dikecup mulai dari yang kanan sampai yang kiri. Ini saya pernah ingat kata-katanya Pak Kaum sambil digelibing-gelibing katanya Pak Kaum. Ini kata Pak Kaum nih ya. Jadi ada orang kan sambil digelibing-gelibing katanya.
Jadi dikejut goyang kanan kayak kiri sambil digelinding-gelinding kata Pak kau sambil membaca syahadat pemanasan. Habis itu langsung ke keningnya, cium kening istrimu di antara dua alis sambil lalu kamu membaca suratul Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, dicium di sini. Habis itu dekatkan bibirmu dengan bibir istrinya supaya menambah kenikmatan. Tapi jangan ditempel dulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Habis itu kamu tempelkan bibirnya. Setelah itu sorong ke depan, mundur ke belakang, sorong lagi ke depan, goyang kiri, goyang kanan. Terserah sudah. Mau pakai goyangan Michael Jackson yang breakdance-nya itu terserah. Terserah sudah. Tapi pada puncak kenikmatannya nanti, nikmat itu nanti, puncak kenikmatan, jangan dikeluarkan dulu. Tahan sedikit. Ini bahasanya sudah ngerti juga Pak. Soalnya bahasanya keluar di dalam. Coba keluar di dalam. Biasanya kalau keluar kan dari dalam keluar gitu kan. Ini bahasanya keluar di dalam. Jangan lepas dulu. Jadi berdoa dulu. Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibatan. Artinya, ya Allah, berikanlah, jadikanlah, ya Allah, jadikanlah nutfah kami, sperma kami, mani kami, dzurriyyatan, kepada keturunan thayyibatan yang baik. Jadi berdoa kepada Allah supaya anaknya nanti menjadi anak yang soleh dan solehah. Paham? Nah, habis itu selesai jangan langsung tidur. Berdoa lagi. Sebelum tidur berdoa lagi. Alhamdulillahilladzi minal ma'i basyara. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari air. Seperti itu. Ajarin deh. Kayaknya dia sudah nulis kan? Tulislah itu, ditulis sama dia. Dia hafal. Kalau suaminya nggak hafal, nggak tahu, ajari. Kalau nggak tahu, kalau nggak paham, beri pemahaman. Kalau nggak ngerti, beri pengertian. Kalau misalkan salah, dibenarkan. Jangan dibiarkan, tunjukkan. Jangan sampai salah, mau masuk pintu rahmah, nyasar ke pintu limbah nanti. Ingat nggak? Antara pintu rahmah sama pintu limbah itu jaraknya sangat dekat soalnya. Ya, tunjukkan ya. Misalnya sah. Paham tak? Paham. Hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau menasihati ini soalnya ini pengantin baru Pak, biar nggak berasa gurus. Kenapa? Dengan doa insya Allah anak kita akan jadi soleh dan solehah. Selain dari itu anak, ketika kita melakukan seperti itu tidak ada setan yang menunggangi di situ. Jadi oleh itu berdoa, ya berdoa dulu. Tapi ingat, Mas Subairi, kamu menikah itu bukan hanya tujuannya di dalam kamar saja. Ketika kamu diangkat, ketika mertuanya menyerahkan, ketika kamu terima, saya terima menikahnya, saya terima nikahnya, kata kamu, berarti istrimu ini semuanya sudah menjadi tanggung jawab kamu. Hah? Jadi tanggung jawab kamu. Bukan hanya itu, termasuk kewajiban kamu untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua kamu yang melahirkan kamu dan membesarkan kamu. Termasuk kamu berbakti kepada orang yang menikahkan kamu, yaitu mertua kamu. Termasuk kamu untuk punya kewajiban untuk berbakti taat kepada guru-guru kamu dan guru-guru istri kamu. Itu kewajiban kamu sudah. Paham? Maka dari itulah harapan saya, jadilah kamu anak yang baik bagi orang tua kamu, dan jadilah kamu menantu yang baik bagi mertua kamu. Jadi menantu itu membantu.
membantu. Coba pun ngampung, di kampung gimana nyaman ngampung. Kalau ada kerjaan orang tua bantu, ada kesibukan orang tua bantu, jangan ditinggal. Kesibukan kerjaan ditinggal, usah makan di depan. Bantu orang tua mertuanya, jangan cuma ngabisin kopi sama rokok punya mertuanya. Bantu ya mertuanya. Di depan mertua harus sopan. Kalau duduk jangan jongkok, apalagi kentut. Tundukkan bahunya, halus tutur katanya di depan mertua, supaya mertua makin sayang. Gitu. Jadi seperti itu. Jadilah menantu yang baik. Jadilah murid yang baik bagi guru-guru kamu dan guru istri kamu. Jadi ketika kamu berbuat baik kepada orang tua kamu, berbuat baik kepada mertua kamu, berbuat baik kepada guru-guru kamu dan guru-guru istri kamu, insya Allah hidupmu akan barokah dan ilmu istrimu akan barokah. Paham? Seperti itu. Yang selanjutnya, Ma'rufun apa nih? Isi mau Ma'rufun nih? Isi bayar atau si Makmur? Berarti makna yang sebenarnya itu ma'ruf itu yang dikenal, makna yang sebenarnya. Makanya bagaimana kamu bisa bergaul dengan baik sama istrinya kalau tidak dikenali kemauan istrinya, kalau tidak kenali karakter istrinya. Jadi kenali dulu karakter istrinya, baru kamu bisa berbuat baik sama istrinya. Ajak istrinya ke pasar, belikan baju yang baik, yang bagus, belikan lipstik yang baik dan bagus, belikan bedak yang baik dan bagus. Jangan hanya dibelikan bedak pupur, malam-malam pupuran leha. Jangankan mau nafsu, lihat saja kayak hantu. Kan semuanya itu juga untuk kamu. Belikan parfum. Ada yang harum manggis, ada yang harum apel, ada yang harum mangga. Ketika dicium keningnya harum manggis, ketika dicium dadanya bau apel, ke samping sedikit butabe busuk. Berarti belum mandi. Jangan mau bilang sama istri, saya nggak mau yang basi. Gitu, mandi dulu sana. Banget gitu. Ya, untuk datang salah selesai. Ibu bisa begitu. Paham tidak? Ada itu. Setelah itu kasih belanja istrinya sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi jangan keterlaluan, masa 2000 gak dapat apa-apa, kata bapaknya. Pak mau senang gak? Yuk aku ibu ya. Kasih sesuai dengan kemampuannya. Kasih belanja istrinya. Ingat nih, bu. Istri itu kepanjangan daripada istri. Istana, T tempat, ridhoi ilahi. Berarti istri itu istana tempat ridho ilahi. Makanya sayang istrinya. Ya, jangan selalu kau sakiti. Istri itu bukan untuk kau sakiti, tapi kau sayangi. Pak, kalau suami tahu nggak bu kepanjangan suami? Nih, dengar ibu-ibu ya, bapak-bapak diam dulu. Suami S semua uang M milik istri, semua uang milik istri. Kapok bapak-bapak guys. Benar loh, benar. Benar kata ibu-ibu. Bapak yang kapok ini. Semua uang milik istri. Hina deh, dibeli rokok. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi berbuat baiklah sama istrinya, jangan pernah kau menyakiti istrinya. Kalau kamu emosi, lebih baik kamu tahan, karena tidak ada gunanya bertengkar, tidak ada manfaatnya bertengkar. Paham? Nah, ini untuk yang laki-laki. Sekarang untuk yang perempuan. Biar adil. Ingat deh. Sekarang ini perempuan. Ingat deh, ketika kamu ngaji kitab Adabul Mar'ah, di situ dijelaskan sabda Rasulullah SAW, ya ayyuhan nisa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ila zawjikunna.
Hai kaum perempuan, ibu-ibu, kaum wanita, ibu-ibu, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada suami kalian. Taat, kewajiban seorang perempuan, seorang istri, yaitu taat, patuh, mengikuti semua perintah suami. Selama perintah itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Tolong ikuti semua perintah suaminya. Cuk nyambung cuk. Ikuti semua perintah suaminya. Bahkan ingatlah, dijelaskan dalam kitab Adabul Mar'ah, ketika kamu memberi makan dan memberi minum kepada suaminya dan berharum-harum di depan suaminya, itu lebih utama daripada kamu memberikan makanan dan minuman setiap hari kepada 40 orang miskin. Lebih utama ngasih makan dan minum sama suaminya. Ayo joyo, kamu makan minum dulu. Terus ingatlah, ketika kamu memberi pakaian kepada suamimu yang biasanya suaminya ganti pakaian, maka itu lebih utama daripada kamu memberikan sarung atau pakaian kepada orang fakir miskin. 80 fakir miskin yang sama pelajar semua, itu masih lebih utama kamu memberikan pakaian pada suamimu. Ingat sih, jangan ngangguk-ngangguk, nanti lupa Ustaz. Lihat kitabnya, udah belajar kemarin. Dan ingat, ketika kamu mencium suaminya, pahalanya sama halnya dengan mencium hajar aswad. Ketika kau bersenang-senang sama suaminya, pahalanya sama halnya kau tidur di Baitullah. Ketika kamu minta duluan sama suaminya, maka dosa-dosamu yang lalu diampuni oleh Allah. Makanya jangan malu minta duluan, nanti minta duluan sama suaminya. Jangan malu untuk minta duluan, bu. Jangan malu minta duluan sama bapak-bapak, karena dosa-dosa ibu-ibu itu yang lalu diampuni. Kalau perlu minta sampai 5 kali semalam. Insya Allah Pak, copot untuk suaminya ini. Terus sampai 5 kali enggak, coba. Saya saja 1 kali sudah takluk. Ya, jadi seperti itu. Dan ingat nak, lanjut dulu. Dan ingat nak, jangan kau keluar dari rumah tanpa seizin suamimu, karena malaikat murka, melaknatmu. Malaikat melaknat kamu sampai kembali ke rumahnya. Dan jangan engkau menolak ketika suamimu itu ingin, karena malaikat itu murka, melaknat kamu mulai dari ketika suamimu minta sampai subuh datang. Paham? Dan tolong jangan kau bicarakan aib suamimu. Jangan kau bicarakan aib suamimu. Dan tolong ingat, jagalah aib suamimu. Paham? Jangan bercanda tentang kekurangan suamimu. Itu sudah dijelaskan kan di kitab Adabul Mar'ah. Paham? Nah, seperti itu. Jadi pada intinya kamu harus selalu berbuat baik kepada suamimu. Paham? Berbuat baiklah kepada ibu-ibu, berbuat baiklah kepada suaminya. Itu saya menasihati ini kan pengantin baru, Pak. Ya biar sama-sama mengerti, yang laki-laki mengerti, yang perempuan mengerti. Takutnya yang suaminya tidak pengertian, tidak kayak saya dulu. Kalau saya dulu Pak baru menikah, saya bilang sama istri saya, ada istri saya di sini. Saya bilang, saya tidak akan ngapa-ngapain kamu sampai kamu bilang siap. Saya bilang gitu. Dan waktu itu langsung istri saya, saya sudah siap, kata istri saya. Wah sudah siap, kata. Langsung dalam hati saya, saya lebih siap lagi. Saya punya keris, kamu nggak punya apa-apa, saya bilang gitu. Tapi pada ujung-ujungnya walaupun punya keris Pak, letoy kerisnya makan lah. Gitu. Tahu sudah? Harapan saya kepada kalian sudah, biar nggak panjang-panjang. Durasinya ini 1 jam untuk ceramah. Udah berapa jam? 2 jam belum. Dilihat aja kalau syuting 1 jam Ustaz.
Kakaknya. Jadi gak usah panjang-panjang. Jadi harapan saya kepada kalian mempelai berdua, ayolah untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan untuk mengarungi bahtera dalam rumah tangga. Kalian itu harus menggunakan kesabaran, penuh dengan kesabaran dan keikhlasan. Jadi nggak usah sering bertengkar. Lebih baik kata orang-orang dulu, tempat atau karung anak. Kalau bertengkar jangan lama-lama, karena cocok. Nah, jadi seperti itu. Jadi bina dalam rumah tanggamu supaya rumah tanggamu itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Supaya ketika kamu membina rumah tangganya dengan baik, adem, ayem, nggak ada pertengkaran, cekcok sedikit sudah selesai, insya Allah orang tuamu, mertuamu akan bangga kepadamu. Paham? Itulah harapan saya. Saya selaku gurunya Leha. Harapan saya hanya mendoakan semoga ini Ananda, Sulaiha sama Subairi dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan harapannya semoga keturunannya juga menjadi keturunan yang soleh dan soleha dan dimurahkan rezekinya, dan setiap keinginannya dengan keinginan yang baik semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini saja yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kepada tuan rumah sekeluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.